Jadi di video sebelumnya, video ketiga, saya sampaikan tantangan utama di dalam TKA ini adalah di waktu. Dan yang kedua, soal TKA ini adalah soal yang pemikirannya udah tingkat tinggi, artinya dengan hal yang kritis sekali baru kita bisa mampu menjawab. Namun faktanya apa? Hal dasar aja mungkin anak kita belum bisa dengan cakap. Contoh, kita bicara matematika. Untuk hitungan dasar tambah kurang kali bagi aja terkadang masih ada yang kesulitan. Bagaimana untuk hal yang lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi? Itu yang harus kita sadari. Jadi jangan terlebih dahulu kita berekspektasi tanpa kita sadari bahwa anak kita sekarang bisanya apa. Sekali lagi saya bukan bicara pesimis, tapi kita bicara realistis. Tapi di dalam realistis inilah kita harus bisa optimis. Terkadang masih ada anak yang perkalian aja nggak hafal. Apa yang mau diharapkan? Sehingga saya berani ngomong bahwa TKA ini tantangannya besar. Namun ini menjadi suatu titik cerah yang mudah-mudahan ini continue ya. Bukan nanti ketika menteri ganti udah berubah lagi. Jangan, ini sudah standar yang cukup baik. Walaupun ya ini sebagai awal yang baik lah bahasanya begitu. Nah, jadi berbicara hal ini, saya ingin mengajak para papa mama di sini, kita harus benar-benar baik dalam bersikap. Kita harus benar-benar bijak dalam bersikap. Sikap apa kok yang harus kita ambil? Pertama, kita hanya mendorong mereka, mensupport mereka. Kita ketahui apa tantangan ke depan. Kita harus benar-benar turut ikut serta di dalam proses ini. Jangan hanya kita lepaskan. Ini kisi-kisi, ini kamu pelajari sendiri. Nggak bisa begitu. Dan kita harus pantau terus. Karena kita masih punya waktu, dengan waktu yang ini ya bisa dibilang singkat ya, masih 1 bulan kurang dan lebih. Kita harus benar-benar bisa mendorong anak-anak kita. Tapi apakah kita harus berekspektasi kamu harus ya nilainya 80, nggak 80 mama pasti marah? Itu nggak boleh. Karena harus tahu kita tantangan ini besar sekali bagi mereka. Bukan saya nggak mau anak kita dapat 100, bukan. Tapi kita jangan muluk-muluk. Karena kita tahu realitasnya ini sulit. Entahlah kalau memang pemerintah mengevaluasi, terutama tim penyusun soalnya, bahwa tingkat soal yang ketika SMA aja itu bayangin aja 0 sampai 100 rata-rata nasional 37, itu gimana? Se-Indonesia loh. Nah, barangkali ada evaluasi dari penyelenggara mungkin dalam hal waktu sama tingkat kesulitan. Nah, itu kalau dua hal itu ada evaluasi ya bisa kemungkinan bisa nanti anak-anak kita mencapai nilai 80, 90, itu bisa besar sekali kemungkinan. Tapi untuk saat ini jangan muluk-muluk. Saya ingin mengajak para orang tua, ayo kita bersikap. Sikapnya seperti apa kok? Kita hanya sebagai pendorong. Kita hanya sebagai support system mereka. Kita dorong, kita support, kita pahami kendalanya apa, kita pahami tantangan ke depannya apa. Kita susun strateginya harus seperti apa. Hasil ya memang itu sudah buah dari proses. Jadi yang penting sekarang ini bukan hasil lagi, tapi proses ini. Nah, kalau proses ini sudah kita lalui, hasil sudah, kita harus terima apa adanya. Sekali lagi, kita support, jangan kita hakimi, jangan kita buat target, tapi kita support, kita pahami betul kondisi anak-anak kita dalam menghadapi TKA ini. Sekian dari saya, terima kasih.